Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil, yang disusun oleh kelompok 4 kelas 11 IPS 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Wakia Nur Setiva Bahar, Syahrul, Ferdiansyah, dan Andi Fauzi. Cara menghindari akhlak tercela ada 3, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu israf. Secara bahasa, israf artinya berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Dasar larangan israf dalam Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31, yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Sikap dan perilaku berlebihan merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Contoh perilaku israf. A. Israf dalam makan dan minum, misalnya mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah dalam makan dan minum. B. Israf dalam berpakaian, misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. C. Israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan salat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan salat subuh. D. Berlebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga menghalalkan yang sunnah dan yang wajib. Dampak sikap israf. Israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Orang akan acuh tak acuh atau tidak mempedulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak pedulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Upaya menghindari sikap israf. Yang pertama, menjauhi semua penyebabnya dan selalu bertawakal kepada Allah. Kedua, berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. 3. Memahami segala akibatnya jika bersikap berlebihan. 4. Mengingat keadaan fakir atau kalau sudah saat jatuh miskin. 5. Menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. 2. Tafsir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pakaian, uang, ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tafsir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Dasar larangan tafsir. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksud untuk mencela orang-orang yang memiliki sifat boros sebagaimana firman-Nya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 26-27. Contoh perbuatan tafsir. 1. Memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum minuman keras.
2. Mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain-lain. 3. Membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. 4. Kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tafsir dalam soal waktu atau kesempatan. 5. Segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan manfaat dan hanya menuruti kesenangan. Bahaya sikap tafsir. Orang yang memiliki perilaku tafsir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonik. 3. Bakil. Bakil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makan, minum, dan lain-lain. Dasar larangan bakil. Harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya, berarti kebakilan telah menghidupinya. Perilaku bakil ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman-Nya dalam Quran surah Al-Imran, surah ketiga ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Bahaya perilaku bakil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. 2. Mengikuti jejak setan. 3. Terhalang masuk surga. 4. Rizki menjadi sempit. 5. Menimbulkan malapetaka. Menghindari perilaku bakil. A. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. B. Memperbanyak rasa syukur. C. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. D. Memohon perlindungan Allah dari sifat bakil atau kikir. Itulah materi singkat tentang menghindari akhlak tercela yang disusun oleh kelompok 4 kelas 11 IP1. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menontonnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.